Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Perkenalkan, nama saya Karina Mustika Arsari dari Farmasi 6A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cedera kepala. Di dalam mind map yang saya buat, saya akan menjelaskan mengenai pengertian cedera kepala, etiologi, fisiologi, dan klasifikasinya. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai pengertian cedera kepala. Cedera kepala yaitu adanya deformasi berupa penyimpangan bentuk atau penyimpangan garis pada tulang tengkorak, percepatan dan perlambatan yang merupakan perubahan bentuk dipengaruhi oleh perubahan peningkatan pada percepatan pada faktor dan penurunan kecepatan, serta notasi yaitu pergerakan pada kepala dirasakan juga oleh otak sebagai akibat perputaran pada tindakan pencegahan. Lalu ada pengertian yang lain, cedera kepala adalah cedera yang mengenai kepala atau otak yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung, salah satunya akibat insiden atau kecelakaan. Lalu ada juga cedera kepala merupakan suatu gangguan traumatik dari fungsi otak yang disertai atau tanpa disertai pendarahan interstitial dalam substansi otak tanpa diikuti terputusnya kontinuitas otak. Sedangkan cedera otak sedang adalah cedera otak yang dipastikan di mana GCS 9-13 post traumatic amnesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai etiologi cedera kepala. Pada umumnya cedera kepala disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas. 60% kematian yang disebabkan kecelakaan lalu lintas merupakan akibat cedera kepala. Faktor kontribusi terjadinya kecelakaan seringkali adalah konsumsi alkohol, terjatuh, kecelakaan industri, kecelakaan olahraga, dan luka pada persalinan. Sedangkan di sini terdapat dua garis besar penyebab trauma pada kepala. Yang pertama, trauma tajam. Trauma tajam ini merupakan trauma yang disebabkan oleh benda tajam yang menyebabkan cedera setempat dan menimbulkan cedera lokal. Kerusakan lokal meliputi kontosio serebral, hematom serebral, kerusakan otak sekunder yang disebabkan perluasan massa lesi, dan pergeseran otak atau hernia. Lalu yang kedua ada trauma tumpul. Trauma tumpul merupakan trauma yang disebabkan oleh benda tumpul dan menyebabkan cedera menyeluruh atau difusi. Kerusakannya menyebar secara luas dan terjadi dalam 4 bentuk cedera akson. Kerusakan otak hipoksia, pembengkakan otak menyebar hemoragik kecil multiple pada otak koma terjadi karena cedera menyebar pada hemisfer serebral batang otak atau kedua-duanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi cedera kepala. Yang pertama ada cedera kepala ringan. Cedera kepala ringan ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, nilai GCS 13-15. Yang kedua, dapat mengalami hilang kesadaran atau menunjukkan amnesia selama 5-60 menit. Yang ketiga, tidak ditemukan abnormalitas pada CT scan dan lama rawat di rumah sakit kurang dari 48 jam. Yang keempat, pasien menunjukkan sakit kepala berat atau hanya pusing. Yang kelima, keinginan untuk muntah proyektil atau pasien mengalami muntah proyektil setelah mendapatkan trauma kepala. Yang keenam, kesadaran pasien semakin menurun. Yang ketujuh, tekanan darah pasien menurun.
serta bradykardi adalah di mana jantung berdenyut lambat kurang dari 60 kali per menit. Dan yang terakhir mengalami hipertermi. Yang kedua adalah cedera kepala sedang. Cedera kepala sedang ini juga memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, nilai GCS 9-12. Yang kedua, kehilangan kesadaran sampai amnesia selama 1-24 jam. Yang ketiga, dapat ditemukan abnormalitas pada CT scan. Yang keempat, muntah. Dan yang terakhir, dapat mengalami fraktur tengkorak, disorientasi ringan atau bingung. Lalu selanjutnya ada cedera kepala berat. Cedera kepala berat ini juga memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, nilai GCS 3-8. Yang kedua, kehilangan kesadaran atau amnesia selama lebih dari 24 jam. Yang ketiga, dapat mengalami kontusio cerebral, laterasi atau hematoma intrakranial. Lalu yang keempat, menurut jenis cederanya dibagi menjadi 2. Yang pertama, cedera kepala terbuka dapat menyebabkan fraktur pada tulang tengkorak dan jaringan otak. Dan yang kedua, cedera kepala tertutup dapat disamakan dengan keluhan gegar otak ringan dan odem cerebral yang halus. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai patofisiologi cedera kepala. Yang pertama ada edema otak. Edema otak terjadi karena cairan berpindah ke ruang ekstraseluler melalui endotel vaskuler yang rusak. Sedangkan pendarahan intrakranial dapat terjadi di ekstradural, subdural, ruang subarachnoid, dan dapat pula terjadi di dalam otak atau di dalam sistem ventrikel. Pendarahan subarachnoid dan pendarahan intraventrikel menyebabkan gangguan pada sirkulasi dan penyerapan cairan cerebrospinal, sehingga dapat menyebabkan hidrosefalus. Kerusakan otak iskemik disebabkan karena kontusio vokal dengan infark yang menyertai cedera otak. Hal ini menyebabkan gangguan perfusi jaringan otak. Otak yang normal dapat menjaga pasokan darah untuk kebutuhan metabolismenya melalui myogenik, autoregulasi dalam pembuluh darah cerebral. Kerusakan otak menyebabkan terganggunya kemampuan regulasi pasokan darah dan aliran darah cerebral menjadi lebih pasif terhadap perubahan tekanan darah sistemik. Yang kedua, autoregulasi cerebrovaskuler dan reaktivitas CO2 merupakan mekanisme penting untuk menyediakan aliran darah cerebral yang cukup setiap saat. Demikian juga kedua pola tersebut merupakan dasar manajemen tekanan perfusi cerebral dan tekanan intrakranial, dan gangguan mekanisme regulator mencerminkan peningkatan risiko kerusakan otak sekunder. Setelah terjadi trauma cedera kepala, autoregulasi aliran darah cerebri mengalami gangguan atau tidak ada pada kebanyakan pasien. Keadaan sementara pada patologi ini tidak sejalan dengan keparahan cedera untuk menghasilkan kegagalan autoregulasi. Defek autoregulasi bisa muncul segera setelah trauma atau bisa berkembang seiring berjalannya waktu dan menjadi nyata atau persisten pada bentuknya tidak selaras dengan kerusakan ringan, sedang, ataupun berat. Autoregulasi vasokonstriksi juga sepertinya lebih resisten dibandingkan dengan autoregulasi vasodilatasi yang mengindikasikan pasien lebih sensitif pada kerusakan rendah daripada tekanan perfusi cerebral yang tinggi. Banyak studi terbaru telah menunjukkan bahwa setelah terjadi trauma, autoregulasi masih bisa berfungsi. Pada situasi jika CPP turun di bawah nilai kritis 70 mmHg, pasien akan mengalami perfusi cerebral yang tidak adekuat. Autoregulasi akan menyebabkan vasodilatasi cerebral
mengawali peningkatan volume otak. Hal ini sebaliknya akan meningkatkan tekanan intrakranial dan memicu lingkaran vicious yang dijelaskan dengan kaskade vasodilatasi yang menghasilkan iskemi cerebral. Proses ini hanya bisa dirusak dengan meningkatkan tekanan darah untuk menaikkan tekanan perfusi cerebral yang memicu kaskade vasokonstriksi. Hal ini menjelaskan mengapa pemeliharaan tekanan darah arteri pada level yang adekuat dengan monitoring cermat dan koreksi yang cepat jika terjadi penurunan sangatlah penting. Yang ketiga, reaktivitas CO2 cerebrovaskular. Reaktivitas CO2 cerebrovaskular ini terlihat memiliki fenomena yang lebih kuat. Pada pasien yang memiliki cedera otak parah dan prognosis buruk, terjadi gangguan reaktivitas CO2 pada fase awal setelah trauma. Sebaliknya, reaktivitas CO2 lebih utuh atau mungkin meningkat pada kebanyakan pasien yang menerima prinsip fisiologis sebagai target manajemen intrakranial pada status hiperemik. Karbon dioksida menyebabkan vasodilatasi cerebral. Dibandingkan dengan autoregulasi cerebral, reaktivitas CO2 kelihatannya merupakan kejadian yang lebih kuat. Dengan terjadi peningkatan tekanan arterial CO2, CBF atau biasa disebut cerebral blood flow meningkat, dan ketika terjadi pengurangan maka akan memicu vasokonstriksi sehingga hiperventilasi bisa mengawali terjadinya pengurangan rata-rata tekanan intrakranial sekitar 50% dalam 2-30 menit. Ketika PaCO2 kurang dari 25 mmHg, tidak terdapat pengurangan lebih lanjut pada CBF. Akibatnya, tidak terdapat keuntungan untuk memicu hipokapnia lebih lanjut sebagaimana hanya akan menggeser kurva disosiasi lebih ke kiri, membuat oksigen kurang tersedia untuk jaringan. Sekian penjelasan dari saya mengenai cedera kepala, terdiri dari pengertian, etiologi, klasifikasi, dan patofisiologinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika terdapat kesalahan bertutur kata dan pengucapan, dan saya harap Bapak Ibu dosen dapat memberikan kritik dan saran yang membangun untuk saya pribadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.